ada ASN yang siap dan ada ASN yang belum siap dalam tantangan revolusi ini. Bagi ASN yang belum siap, itu akan menjadi problem tersendiri bagi kinerja birokrasi dalam ASN itu sendiri. Sehingga yang belum siap itu tentunya belum paham eksistensi dan esensi diri dalam pandangan dunianya, yaitu dunia lingkup ASN, dan bahwa dia juga hidup di lingkungan masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain. Pada problem ini, maka akan muncul rasa terisolasi, tuntutan kinerja birokrasi yang ala barat. Kenapa saya bilang ala barat? Karena setiap standar dari kinerja kita itu selalu berpijak pada barat. Otomatis beda antara barat dengan Indonesia dalam hal kearifan lokal. Makanya saya sambungkan dengan judul kearifan lokal. Kemudian dengan tuntutan kinerja yang seperti itu, maka ASN dituntut untuk kinerja yang bersifat materialistik, kapitalistik. Jadi semua berorientasi pada duit. Tadi saya mendengar bahwa ASN itu gajinya kecil, tuntutannya besar. Saat ini yang kita rasakan adalah seperti itu. Wilayah administrasi itu lebih menyibukkan diri kita daripada kita terjun di masyarakat, atau daripada kita memelihara alam sekitar, menjaga kebersihan. Kita lupa dengan hal seperti itu. Padahal eksistensinya kita sebagai ASN harus juga menyatu dengan alam yang ada di sekitar kita. Akibatnya, maka dekadensi integritas ASN itu muncul. Akhirnya mereka dengan tuntutan pekerjaan seperti itu otomatis mempengaruhi dirinya. Dia akan lebih mengabaikan nilai kejujuran, banyak korupsi, kemudian nilai tanggung jawab, akhirnya datang, duduk, diam, dan berkreasi dapat duit, asalkan dapat remon kita bekerja, akhirnya menimbulkan dekadensi moral tersebut atau dekadensi integritas ASN. Artinya di sini bisa kita katakan problem dari ASN sekarang ini adalah belum merdeka dan belum berintegritas secara penuh. Seperti itu. Kemudian untuk mengukur bagaimana cara kita memunculkan personal branding dalam ASN, yaitu saya menggunakan pendekatan filsafat eksistensialisme Martin Heidegger yang ternyata selaras dengan pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana prosesnya? Saya memulai tulisan dengan faktisitas sebagai embrio kearifan lokal. Di sini manusia itu adalah seseorang yang eksis, ada, being in the world, dan dia bisa bereksistensi. Sementara alam, dia hanya yang berada, tidak bisa bereksistensi. Dia hanya bisa bergerak kalau manusia yang menggerakkan, kalau manusia yang memelihara. Kemudian manusia itu terikat dengan masyarakatnya. Manusia itu tidak bisa lepas dari masyarakatnya. Nah, di sini manusia ini menurut Martin Heidegger ini terlempar atau ditakdirkan dalam istilah Islamnya ya, dalam eksistensinya. Dia berada di Madura karena memang sudah ditakdirkan sebagai orang Madura. Dia sebagai orang Jawa karena memang sudah ditakdirkan sebagai orang Jawa. Dalam istilah Martin Heidegger, terlempar seperti itu. Jadi faktisitas ini akan melahirkan kearifan lokal. Karena apa? Karena manusia sudah menyatu bereksistensi dalam kata Ki Hajar Dewantara ini, manunggaling alam, manunggaling manungsa, manunggaling Allah sebagai Tuhan. Jadi itu prinsip eksistensialisme manusia menurut Ki Hajar Dewantara yang ternyata selaras dengan eksistensialisme Martin Heidegger. Nah, di sini dari peleburnya manusia dengan alam dan masyarakatnya akan melahirkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut, sehingga bisa meningkatkan integritas kita. Yang notabene kita sebagai seorang ASN. Tentang referensi Quran tentang kearifan lokal, saya mengidentifikasi di dalam ini ada 3 surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Fil afaqi artinya adalah di segala penjuru, wa fi anfusihim dan pada diri manusia. Ini menunjukkan afaqi segala penjuru berarti yang berada, berarti termasuk alam,
Wa fi anfusihim termasuk manusia. Jadi manusia itu bereksistensi dengan melebur dirinya dengan alam dan masyarakatnya. Di sini manusia adalah poros alam semesta yang dikelilingi pergerakan apa yang ada di sekitarnya. Ini termasuk tanda kebesaran Allah. Kalau dikontekstualisasikan dengan ASN gini, bahwa eksistensi ASN dikatakan merdeka jika dia mampu menyatu dan berinteraksi secara baik dengan alam dan masyarakat. Kemudian ayat yang lain surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dari sini bisa kita maknai bahwa manusia diciptakan Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan manusia ditakdirkan Allah bereksistensi dan berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda-beda itu. Nah, dari sini kita bisa menarik bahwa ASN itu harus memiliki, meskipun ASN juga kita dari berbeda-beda provinsi ya, ada dari Lumajang, dari Surabaya, maka ASN itu harus punya nilai-nilai kearifan lokal yang kita pegang sebagai worldview kita, pandangan terhadap dunia kita, sehingga menjadi penuntun cara ASN berperilaku dalam kehidupannya. Apa saja nilai kearifan lokal? Di antaranya adalah nilai religi, ya, ketakwaan, nilai sosial budaya, nilai moral, dan nilai psikologis, dan banyak lagi nilai-nilai yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Imran ayat 104. Waltakum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Saya garis bawahi untuk kata ma'ruf. Ternyata istilah kearifan lokal bermakna selaras dengan kata ma'ruf. Dalam tafsir Al-Misbah karyanya Quraish Shihab halaman 174 bisa dilihat mungkin kata khair itu dimaknai dengan nilai universal dan mendasar yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Sedangkan ma'ruf, Quraish Shihab memaknai dengan sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat umum dan disepakati disepakati bersama dalam masyarakat itu selama sejalan dengan khair itu sendiri. Khair itu apa? Khair tadi Al-Quran dan hadis, nilai-nilai yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi menurut pandangan dari Quraish Shihab, saya menyetujui karena sesuatu yang dinilai baik itu oleh masyarakat itu tidak boleh keluar dari jalur koridor dari Al-Quran dan hadis. Karena apa? Kalau keluar maka tergolong mungkar. Wa yanhauna 'anil munkar. Seperti itu. Dan nilai ma'ruf ini adalah nilai kearifan lokal, dan makna dari nilai kearifan lokal adalah ma'ruf itu sendiri, sesuatu yang dinilai baik dan disepakati bersama. Kemudian bagaimana tahapan memperbaiki stigma masyarakat terhadap ASN? Problem yang terkait dengan dekadensi moral ASN karena tantangan revolusi industri, maka yang pertama adalah penyadaran dan implementasi nilai-nilai kearifan lokal. Yang kedua, merumuskan role model ASN. Saya menemukan dari analisis ini bahwa ASN itu ternyata harus menjadi ASN yang merdeka dan berintegritas dengan merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal yang humanis. Itu role model yang sudah saya temukan dari mengkaji kearifan lokal ini. Dan yang ketiga adalah dengan personal branding ASN. Kita harus punya personal branding yang kita jual, kita marketingkan bahwa ASN itu sekarang ini bukan seperti yang dilakukan masyarakat. Kenapa? Karena fenomena sekarang ini banyak yang korupsi, banyak yang amoral, misalnya mohon maaf perselingkuhan antar pegawai. Kemudian ada lagi keterlibatan tidak netralnya ASN dalam hal perpolitikan. Nah, personal branding ASN wajib dibangun seperti itu. Waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Merdeka seperti apakah yang dikehendaki oleh tulisan ini, juga yang panjenengan perjuangkan lewat gagasan ini? Jadi, apa pemaknaan ASN dengan personal branding merdeka? Terima kasih. Terima kasih, itu jawaban saya di slide yang terakhir. Bagaimana kearifan lokal menjadi personal branding ASN merdeka. Jadi saya ingin di sini itu kita tahu ya kenyataan pada saat hari ini
ASN itu terisolasi dengan dunia bekerja mereka, sementara mereka di satu sisi kadang belum siap. Akhirnya mereka merasa terkungkung. Dalam hal ini saya dalam kutip terjajah di negara merdeka, tapi terjajah dalam kinerja birokrasi yang tuntutannya sangat banyak. Baik, itu kaitannya dengan ASN berintegritas yang tadi belum saya jelaskan. Integritas ini kaitannya dengan nilai-nilai, tetap ya sama ASN merdeka, kearifan lokal sebagai world view. ASN berintegritas juga kearifan lokal sebagai world view. Kalau di bank diajarkan nilai sopan santun, seharusnya di instansi-instansi lainnya juga menerapkan halnya. Sebuah kekurangsetujuan Bu Wilda terkait birokrasi ASN di era industri 4.0 yang lebih berkiblat pada barat. Tetapi di akhir saya mendapatkan hal yang bertolak belakang. Kalau dilihat dari ASN merdeka berarti kan cerdas teknologi digital. Nah ini kan berarti sebuah tuntutan yang memang harus dijalankan. Apakah memang awalnya tadi tidak setuju atau setuju, mungkin bisa dijelaskan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tuntutan Indonesia mengacu pada barat itu sebenarnya sesuatu yang memang berkesinambungan. Ketika di tingkat dunia Indonesia bersama dengan negara-negara yang lain akan selalu di-list, entah itu seperti tadi dari tingkat korupsi, dari tingkat pendidikannya, dari tingkat kampus terbaiknya dan lain-lain, pasti ada rating. Mau tidak mau Indonesia harus mengikuti standar dunia untuk bisa mengejar rating lebih tinggi. Nah itu sesuatu yang memang tidak bisa kita lepas begitu. Jadi sesuatu yang harus dijalani. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, di sini juga dijelaskan bahwa personal ASN terdiri dari dua model, ada introvert konservatif dan extrovert adaptif. Yang introvert dianggap dia apatis gitu ya, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Tetapi yang extrovert juga di sini juga dikritisi, dia akan ada momen menghalalkan segala cara. Lalu bagaimana dua model orang ini bisa menerapkan kearifan lokal yang dimaksud oleh Bu Wilda? Terima kasih. Alhamdulillah ada pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana konsep ASN yang cerdas teknologi digital, sementara di latar belakang saya bilang ASN belum merdeka, seperti itu gitu ya. Di makalah saya dijelaskan bahwa ASN belum sempurna merdeka tanpa punya world view kearifan lokal.